Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam perkuliahan Etika dan Hukum IT pertemuan 1, ya. Yang mana pada pertemuan 1 ini kita akan membahas tentang tinjauan umum norma, moral, dan etika. Jadi sesuai dengan mata kuliah kita, etika dan hukum IT, maka di pertemuan awal ini kita akan membahas etika, moral, dan norma. Ya, jadi apa nanti hubungan antara norma, moral, dan etika? Kenapa? Karena norma, moral, dan etika adalah sebagai pondasi dalam kehidupan manusia sehingga bisa lebih baik. Ya, jadi untuk menjadi manusia yang lebih baik, tentu saja kita harus mengikuti norma yang ada di masyarakat, harus memiliki moral yang baik dan juga memiliki etika yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas apa yang namanya norma, moral, dan etika, dan nanti apa hubungannya. Silahkan nanti Anda simpulkan apa hubungan antara norma, moral, dan etika. Karena dalam masyarakat terkadang kita sering mendengar kata norma, kata moral, dan kata etika. Nah, masing-masingnya itu apa perbedaan dan apa pengertiannya. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu tentang norma. Ya, pengertian dari norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Ya, jadi pengertian norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti norma kesopanan, norma hukum, serta norma agama. Jadi norma ini adalah guidance, ya, pedoman yang bisa dipedomani oleh seseorang di dalam masyarakat dalam berkehidupan. Ya, jadi seseorang harus berada di lingkungannya, harus melaksanakan aktivitas atau kegiatannya sesuai dengan norma. Ya, sesuai dengan norma. Jadi norma itu adalah guidance ataupun pedoman, ya, untuk seseorang dalam bertindak atau tidak. Jadi apakah kita sesuai dengan norma atau tidak? Nah, gitu, ya. Jadi norma itu semacam patokan, pedoman bagi seseorang dalam bersikap, ya. Nah, macam-macam norma, ya. Ada dua macam norma. Yang pertama ada norma formal dan ada norma non formal. Apa perbedaannya? Norma formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan masyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Norma ini dibuat oleh lembaga-lembaga yang bersifat formal seperti perintah presiden, peraturan pemerintah, konstitusi, dan lain sebagainya. Jadi norma formal ini dibuat oleh lembaga atau instansi. Ya, gunanya itu apa? Untuk guidance, untuk pedoman dalam berkehidupan, ya, seperti perpres, perda, hukum, dan lain sebagainya yang dibuat oleh lembaga formal dan biasanya tentu disahkan oleh negara. Itu adalah norma formal, ya, disahkan oleh negara atau pemerintah. Lalu ada norma-norma formal. Apa itu norma non formal? Norma non formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan masyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Norma ini biasanya tidak tertulis, ya, tidak tertulis, tetapi masyarakat dengan sadar melakukannya seperti sebuah kebiasaan yang ada dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, jadi kalau norma non formal itu kita tidak tahu siapa yang membuatnya, kita tidak tahu siapa yang menciptakannya, kita tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Namun masyarakat, ya, melakukannya dengan sadar, ya, norma tersebut. Jadi norma ini norma yang muncul di masyarakat, tidak dibuat oleh lembaga khusus,
namun masyarakat mengikutinya. Contoh misalnya ketika kita bertemu dengan orang tua, kita harus sopan, ya. Kita masuk ke suatu daerah, kita harus mengikuti aturan di daerah tersebut, gitu ya. Nah, jadi banyak norma di masyarakat yang tidak dibuat oleh pemerintah, namun masyarakat mengakuinya bahwa itu adalah sebuah norma, sebuah aturan, sebuah guidance, gitu. Ya, apalagi di Minang itu banyak sekali norma yang harus kita patuhi, ya, walaupun tidak tertulis secara kelembagaan, namun kita mematuhinya, gitu. Ya, seperti harus hormat kepada orang tua, ya, harus mengucap salam ketika masuk rumah, gitu. Itu kan aturannya tidak ada yang membuat. Artinya tidak ada pemerintah lembaga khusus yang membuat. Namun norma tersebut diakui oleh masyarakat, ya. Jadi ada norma formal dan norma non formal. Kesimpulannya, norma formal dibuat oleh suatu lembaga atau institusi. Kalau norma non formal itu muncul sendirinya di masyarakat, namun masyarakat mengikutinya, ya. Tidak ada yang membuat, tidak ada lembaga yang membuat. Nah, jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama, ya. Norma yang satu ini menjadi pedoman kehidupan bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Ya, seperti kita tahu, agama itu memberikan ajaran, memberikan perintah, dan juga memberikan larangan. Yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu diatur oleh norma agama. Lalu norma kesusilaan. Norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Ya, norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Itu namanya norma kesusilaan, ya, norma kesusilaan. Nah, kalau kita melanggarnya, tentu saja kita akan dicemooh, dikucilkan, dan kita merasa menyesal, ya. Misalnya kita berbuat asusila, ya, kita berbuat kejahatan di masyarakat, ya, kita membohongi orang, gitu ya. Nah, itu juga termasuk kesusilaan, ya. Lalu ada norma kesopanan. Norma kesopanan sendiri didasari oleh beberapa hal seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan sendiri sumbernya berasal dari pergaulan manusia. Nah, namun diingat bahwa norma kesopanan di masing-masing daerah tentu saja akan berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda, ya, karena tergantung kultur atau kebiasaan di daerah masing-masing tentang kesopanan ini. Ya, mungkin saja di satu daerah tindakan tersebut sopan, tapi di daerah lain tidak. Ya, itu bisa saja terjadi seperti itu tentang norma kesopanan. Ya, misalnya contoh, kalau menunjuk sesuatu, ada orang bertanya di Minang itu dengan tangan kiri, itu tidak sopan. Ya, apalagi orang tua yang bertanya, misalnya kemana, arah ke pasar, lalu Anda tunjuk ke sana Pak, tapi pakai tangan kiri. Nah, kalau di Minang kan itu tidak sopan. Namun beda dengan di tempat lain, ya, apalagi di luar negeri, kita bebas aja menggunakan tangan kiri untuk menunjukkan, gitu, ya. Nah, lalu norma hukum. Norma hukum sendiri bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Ya, norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi yang tegas. Sanksi itu tegas, memaksa, dan mengikat seperti penjara, denda. Ya, jadi norma kesusilaan, norma kesopanan itu, ya, itu tidak mengikat sifatnya. Artinya ketika kita melanggarnya, tentu saja kita tidak akan diberikan sanksi yang mengikat, seperti di penjara, denda, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hukum memang dibuat untuk mengikat dengan sanksi yang tegas, gitu. Nah, biasanya norma hukum itu termasuk norma formal, ya. Kalau kesusilaan dan kesopanan itu norma non formal.
agama bisa jadi formal, bisa tidak. Ketika norma agama dibuat oleh pemerintah, ya tentu saja itu sudah menjadi norma yang formal. Inilah jenis-jenis norma. Ya. Nah, fungsi norma ya, yang pertama bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Ya. Dua, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan tertib. Ya, bisa Anda bayangkan sebuah masyarakat berkehidupan tanpa norma, tanpa aturan, pasti akan chaos dan kacau. Ya. Nah, sampai saat ini kehidupan berjalan normal, berjalan baik, tentu saja dengan adanya norma-norma tersebut yang diikuti oleh masyarakatnya, ya. Lalu memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat, ya. Karena norma ini berupa petunjuk, berupa guidance, ya. Isinya petunjuk dan guidance bagi setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Yang kelima, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang keenam, memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Ya, yang ketujuh, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat, serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Jadi intinya sebetulnya kesimpulan norma itu dibuat adalah untuk memberikan panduan, pedoman bagi masyarakat, bagi suatu individu dalam berkehidupan, ya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan dengan adanya norma ini, ya, sesuai dengan fungsinya, maka masyarakat akan menjadi tentram dan memiliki pedoman dalam berkehidupan, ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dibayangkan kalau kita tidak punya norma dalam kehidupan, tentu kehidupan kita akan kacau, ya, akan kacau sekali. Nah, itu adalah tentang norma. Berikut kita masuk ke moral. Nanti kita bisa lihat apa perbedaan norma dan moral atau apa hubungannya. Nah, kalau pengertian moral banyak sekali yang berpendapat. Ya, ini hanya beberapa yang saya ambil dari beberapa pendapat para ahli. Ya, sebetulnya masih banyak, namun pada intinya sama. Menurut Maria Assumpta, moral adalah aturan-aturan atau rules mengenai sikap, attitude, dan perilaku manusia, human behavior sebagai manusia. Ya, jadi menurut Maria Assumpta, moral itu aturan, ya, mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Itulah moral. Ya, kan kita kadang-kadang kalau seseorang berbuat jahat pasti kita bilang, wah, tidak bermoral. Kamu tidak punya moral, kamu tidak bermoral, ya. Nah, itu artinya ya tidak punya aturan dalam bersikap gitu, tidak berperilaku sebagai manusia gitu, ya. Makanya tidak bermoral dikatakan. Lalu menurut Russell Swanberg, ya, moral adalah suatu pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, di mana hal itu dapat merangsang perilaku seseorang tersebut. Itu moral menurut Russell Swanberg. Menurut Elizabeth B. Harlock, ya, moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, dan adat dari suatu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. Itulah moral, ya. Jadi biasanya menurut Elizabeth B. Harlock, moral itu adalah budaya dalam masyarakat, ya, yang berisi tentang kebiasaan, tata cara, dan adat suatu perilaku. Maria J. Wantah, ya, ini dari Indonesia. Menurut Maria J. Wantah, pengertian moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dalam menentukan benar atau salah, serta baik atau buruknya suatu perilaku pada diri seseorang. Jadi moral itu adalah kita dikatakan memiliki moral yang baik apabila kita mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Jadi moral itu adalah kemampuan dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk suatu perilaku. Itu menurut Maria J. Wantah. Menurut Imam Soekardi, pengertian moral adalah karakter yang dicirikan sebagai sesuatu yang baik dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang diterapkan bersama.
Ya. Jadi kalau menurut Imam Soekardi, moral itu adalah karakter yang baik. Ya. Jadi ketika kita memiliki moral, maka kita memiliki karakter yang baik. Ya, kalau kita tidak bermoral, berarti kita tidak memiliki karakter yang baik. Itu menurut Imam Soekardi. Nah, dari berbagai pendapat para ahli, maka secara umum ya, tujuan dan fungsi moral itu adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Nah, ini hubungannya. Ya, jadi moral itu adalah harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Ya, jadi untuk mengamalkan norma tadi, ya, mengamalkan guidance tadi, panduan hidup tadi, kita harus memiliki moral. Kalau kita tidak memiliki moral, ya maka norma-norma tadi tidak akan kita laksanakan, gitu. Ya. Nah, ada pun beberapa tujuan dan fungsi moral sebagai berikut, ya, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat seseorang dan kemanusiaan, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban dilandasi moral. Lalu untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Ya. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin dan perasaan berdosa atau kecewa. Ya, jadi jelas kalau kita punya moral yang baik, itu saja kita tidak akan pernah punya rasa menyesal dan merasa berdosa, ya. Moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Yang berikutnya, ya, fungsi dari moral adalah moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dan bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Ya, jadi sebetulnya fungsi moral itu ya agar kita bisa melaksanakan norma-norma yang tadi dengan baik. Gitu. Ya, jadi kita bisa melaksanakan norma dengan baik. Kalau kita tidak memiliki moral, maka tentu saja norma-norma yang baik tadi tidak akan bisa kita laksanakan, ya. Nah, ini jenis dan wujud moral, ya. Ada moral ketuhanan, ya. Adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan, religius. Ada moral ideologi dan filsafat, ya. Adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita bangsa, ya, ideologi. Ada moral etika dan kesusilaan, ya, adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa dan negara secara budaya dan tradisi. Nah, jadi untuk melaksanakan etika juga kita harus punya moral, ya, moral dan dalam beretika. Moral disiplin dan hukum, ya, moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, inilah contoh jenis dan wujud moral, ya. Nah, setelah kita membahas norma dan moral serta apa hubungannya, maka kita akan membahas yang namanya etika. Jadi etika itu muncul dari yang adanya norma dan moral, maka muncullah etika, ya. Nah, pengertian etika sama dengan moral tadi, banyak para ahli pakar berpendapat. Saya ambil beberapa dari pendapat seorang pakar, ya, atau ahli. Yang pertama dari Surgarda Purbakawaca, ya. Etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Jadi lebih mirip moral, ya, menurut Surgarda. Menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia. Ya, menurut K. Burtons, ya, adalah nilai dan norma moral. Ya, jadi etika itu adalah norma moral, ya, digabungkan menurut K. Burton. Ya, etika itulah norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik
secara individual ataupun kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Jadi etika itu menurut K. Burton adalah untuk mengatur tingkah laku. Menurut Dr. James J. Spillane SG, ya, etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Nah, jadi memang kalau kita berbicara masalah etika pasti akan berhubungan dengan yang namanya norma dan moral, gitu. Ya, etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seorang terhadap lainnya. Menurut Dr. H. Burhanuddin Salam, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku ke dalam kehidupannya. Jadi etika ini adalah suatu ilmu, ya. Suatu ilmu yang mengajarkan tentang moral dan norma atau tentang norma dan moral dalam masyarakat. Itu namanya etika, ya. Nah, kalau kita simpulkan pengertian etika, ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Jadi hubungan antara moral dengan etika adalah etika inilah ilmu yang mempelajari kewajiban moral, ya. Ya, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut oleh masyarakat, ya. Kalau dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik, ya. Makanya erat kaitannya moral dengan etika, dengan norma. Norma itu kan aturan, guidance. Nah, untuk melaksanakan norma kita butuh moral yang baik. Nah, untuk mempunyai moral yang baik, kita perlu ilmu di bidang etika, gitu. Jadi kita mempelajari ilmu etika untuk mendapatkan atau untuk menjadi melaksanakan moral yang baik, gitu, ya. Nah, etika juga bisa berupa adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Nah, ciri-ciri etika, ya. Kenapa kita bahas lebih dalam etika? Karena mata kuliah kita adalah etika dan hukum IT. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakannya dengan norma lainnya. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Nah, gitu. Misalnya kita tidak boleh mencuri. Ya, walaupun tidak ada orang yang lihat, ya kita tetap tidak boleh mencuri, gitu. Ya, sesuailah dengan agama, ya. Dengan agama yang kita anut, Muslim, ya, contohnya dalam berpuasa, ya, walaupun orang lain tidak lihat kita berbuka, tapi tetap kita takut melanggarnya, ya. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi etika tetap berlaku, gitu. Ya, etika tetap berlaku. Lalu etika sifatnya absolut atau mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Yang benar-benar, ya, yang salah. Ya, tidak abu-abu. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Ya, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Jelas, ya, etika itu adalah sangat berkaitan dengan perilaku dan perbuatan manusia. Dengan mengetahui ciri-ciri etika ini, maka kita dapat membedakannya dengan jenis norma yang lainnya. Ya, tadi kita sudah bahas, ya, norma. Ada norma apa saja? Ada norma agama, norma hukum, norma etika. Ya, kalau etika ini jelas perbedaannya. Oke. Nah, jenis-jenis etika, ada yang namanya etika filosofis, ya. Adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat, ilmu filsafat, ya, ilmu berpikir. Ada etika teologis, ya. Pada dasarnya etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Etika teologis lebih ke agama, ya. Nah, lalu beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Jadi maksudnya kenapa etika dilanggar oleh masyarakat? Kan etika ini mestinya dipatuhi, ya, karena etika ini berasal dari norma, berasal dari moral, panduan atau guidance. Ya. Nah, kenapa
ada beberapa faktor yang orang kenapa melanggar etika. Ya. Pertama, kebutuhan individu. Contohnya orang melakukan korupsi. Korupsi kan melanggar etika. Tapi kenapa orang melakukannya? Ya mungkin saja alasan ekonomi. Ya, dengan alasan ekonomi dia melakukan korupsi. Yang kedua, tidak ada pedoman ya, areanya abu-abu sehingga tidak ada panduan. Nah, jadi kalau memang tidak ada pedoman, tentu etika bisa dilanggar. Maka hendaknya etika itu harus ada pedomannya. Ya. Lalu perilaku dan kebiasaan individu. Ya, misalnya contoh mabuk-mabukan itu melanggar etika. Kenapa? Karena dengan mabuk orang bisa melakukan kejahatan. Tapi karena perilaku dan kebiasaan, maka minum alkohol, mabuk-mabukan menjadi biasa dilaksanakan sehingga dia melanggar etika. Ya. Lalu kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Jadi kebiasaan yang salah dilaksanakan terus-menerus, ya, tidak diakumulasikan dan tidak dikoreksi sehingga menjadi kebiasaan gitu. Ya. Dulunya mungkin itu salah, sesuatu yang salah, tapi lama-kelamaan karena menjadi suatu kebiasaan, maka jadilah dilaksanakan oleh masyarakat walaupun tahu bahwa itu melanggar etika. Ya. Contohnya mungkin kalau di luar negeri kumpul bersama tanpa pernikahan gitu ya. Padahal kan itu melanggar etika ya. Tapi karena kebiasaan tersebut terus dilaksanakan dan tidak dikoreksi, maka menjadi sesuatu yang tidak melanggar etika jadinya. Jadi sesuatu yang biasa saja gitu. Ya, itu contohnya. Lalu lingkungan tidak etis ya, karena contohnya misalnya di sebuah tempat yang banyak perjudian, di sebuah tempat yang banyak prostitusi, maka etika itu biasanya banyak dilanggar. Karena lingkungan yang menyebabkan pelanggaran etika gitu. Ya. Kalau di tempat biasa, di lingkungan yang baik, tentu berjudi itu adalah melanggar etika. Ya. Prostitusi itu melanggar etika ketika berada di lingkungan yang baik. Tapi kalau berada di lingkungannya, tentu dia tidak menjadi etikanya dilanggar gitu. Ya. Jadi berdasarkan lingkungan, pengaruh lingkungan. Lalu pengaruh dari komunitas, ya artinya kalau kita berkumpul dengan orang soleh, tentu saja kita akan soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki etika baik, kita akan ikut etika baik. Tapi ketika kita berkumpul di komunitas yang tidak memiliki etika, tentu kita akan menjadi orang yang tidak punya etika. Ya. Berikutnya adalah perilaku orang yang ditiru. Nah, ya. Jadinya melanggar etika gitu. Nah, sebagai contoh misalnya Anda bisa lihat mungkin di Padang ini sekarang banyak, maaf ya, anak-anak pang gitu ya, yang jauh dari rumah, mungkin kabur dari rumah, berkeliaran di jalan ya, dengan ya pakaian yang aneh gitu ya, tidak pernah mandi, yang biasa kita kenal dengan anak pang gitu ya. Nah itu kan sebenarnya perilaku yang ditiru dari luar negeri gitu. Ya. Kalau di Amerika, punk itu kan dulunya berasal dari orang-orang gelandangan. Biasanya adalah gelandangan bekas perang, gitu ya. Jadi para tentara yang bekas perang, akhirnya mereka jadi gelandangan dan hidup di jalanan, sehingga mereka tentu saja namanya gelandangan kan tidak mandi segala macam. Nah itu yang ditiru oleh kita gitu, ya, kebebasannya. Padahal mereka itu bebas karena kebutuhan, memang keadaan. Kalau kita kan sebenarnya bisa tidak seperti itu, tapi kita lakukan. Jadi perilaku yang meniru, perilaku yang meniru perilaku yang tidak baik di orang lain. Ya, jadi ketika orang melanggar etika, kita tiru. Itu faktor yang mempengaruhi pelanggaran. Lalu efek primordialisme yang kebablasan. Nah, ya, jadi efek dari sifat primordialisme yang kebablasan lah ya, tidak punya toleransi, tidak punya rasa empati dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kita melanggar etika. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Nah, sanksi bagi seseorang yang melanggar etika gitu ya. Yang pertama adalah sanksi sosial. Ya, skalanya relatif kecil
dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Nah, jadi kalau etika di masyarakat biasanya memang masih bisa dimaafkan lah gitu ya. Misalnya etika kalau di kalau kita sebagai anak yang lebih kecil gitu ya harus hormat kepada yang lebih besar, itu kan etika. Ketika kita masuk ke rumah orang mengucapkan salam, itu kan etika. Ketika dikasih sesuatu kita bilang terima kasih, itu kan etika yang baik. Nah, ketika kita melanggarnya ya sanksi sosial ya bisa dimaafkan gitu. Ya. Tapi kalau sanksi yang kedua, sanksi hukum, ini skala besar, merugikan pihak lain ya. Jadi bisa berupa hukum pidana maupun hukum perdata. Nah, ini biasanya sanksi hukum seperti ini adalah untuk pelanggaran etika yang berskala besar ya. Makanya muncul etika dan hukum. Nah, gitu ya, etika dan hukum. Nah, kalau di bidang IT itu etika dan hukum IT. Jadi ketika kita melanggar etika tersebut, kita akan pasti kena hukum ya. Ini sanksi pelanggaran etika. Nah, itu tadi ya, kita sudah membahas di pertemuan pertama itu apa yang dimaksud dengan norma, apa yang dimaksud dengan moral, dan apa yang dimaksud dengan etika. Sekali lagi, kenapa ini dibahas? Karena kita harus tahu apa hubungannya moral, norma, dan etika. Apakah sama atau tidak? Ya, karena kadang-kadang kita suka mengatakan, wah tidak bermoral, wah tidak punya etika. Nah, apa perbedaannya? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, terakhir untuk tugas seperti yang saya jelaskan waktu penjelasan silabus, bahwa tugas pertama Anda adalah membuat tulisan yang dibahas pada pertemuan satu ini. Ya, nanti silahkan Anda putar kembali videonya yang saya share, video ini. Lalu Anda catat, Anda tulis kesimpulan maupun hal-hal yang bisa Anda tulis dari yang saya jelaskan. Ditambah boleh silahkan dari internet dicari kembali. Saya kan sudah memberikan silabusnya ya. Anda ingin mencari yang lain silahkan. Dan ya, dalam tulisan Anda itu harus ditambahkan tentang contoh dari norma, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya Anda tambahkan norma kehidupan sehari-hari, contoh 1, 2, 3. Moral pada kehidupan sehari-hari, contoh 1, 2, 3. Etika dalam kehidupan sehari-hari, contoh 1, 2, 3. Jadi tambahkan itu ya. Nah, nanti tugas ini diketik di Microsoft Word. Nanti Anda kirim melalui e-learning paling lambat 29 Maret 2021. Jadi 1 minggu dari hari ini ya. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat berarti Anda dianggap tidak mengerjakan tugas 1. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikirim melalui link. Ya, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.